Cek, cek. Nah, oke, jadi langsung aja. Gue akan coba paparin. Nggak apa-apa nih sih, gue bakal coba share. Terus basic yang perlu kalian pahamin dalam interface pertama ini ya. Jadi yang perlu kalian pahami itu ada Canvas. Canvas itu tempat kita apa ya kerja, tempat kerja kita itu di sini nih. Nanti kalian taruh semua audio, MIDI, kalian semua taruh sini. Nah, habis itu kita udah punya kerangka kerja. Kita juga punya pattern. Pattern itu kayak ini misalnya kita naruh pattern. Pattern ini kita kasih nama misalnya ini keyboard. Nah, pattern itu buat ngeliat ke dalam isi patternnya itu. Nah, di sini. Nanti di sini kalian bisa isi macam-macam kayak keyboard, drum dan sebagainya. Tapi bentuknya MIDI kalau pakai pattern ini bukan audio. Nah, jadi begitu. Misalnya gue mau bikin pattern sederhana aja pakai uh, keys. Nah, ini kan patternnya kita taruh di sini tadi ya. Ini kalian bisa bikin banyak sebenarnya tuh. Nah, buat kali ini gue bikinnya keyboard aja. Nah, terus nanti kalian tinggal gambar aja. Di sini nanti, kan tadi gue udah nambahin keys ya, di sininya nih. Nah, ini channel rec itu ngeliatin di pattern kalian tuh ada apa aja. Nah, di sini gue naruh keys doang. Mungkin kalian bisa layer pakai instrumen-instrumen lain gitu. Misalnya gue gambar kondisi sederhana aja, C mayor. Nah, nanti dia dari si pattern ini, kalau kalian masukin di sini bakal muncul di kanvas kalian. Buat bunyiinnya, dipilih dulu menu songnya. Nah, itu langsung keluar suaranya. Nah, kalau kalian pencetnya pattern, itu ngebunyiinnya cuman di dalam pattern ini doang. Nih, misalnya gue punya dua pattern kayak gini ya. Misalnya aja ya, ini gue kasih di channel 2-nya itu uh, bass. Wait. Uh, 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 uh. Kayaknya gue jangan masukin ini ya harusnya. Nah, misalnya di channel 2-nya, di pattern 2-nya kalian mau bass. Bassnya mau dipisah gitu. Apa ya namanya patternnya atau apa ya ini biar ibaratnya. Itulah. Kalau gue prefer dijadiin satu sih. Misalnya kalian pre-chorus ini dinamain pre-chorus. Jadi semua instrumen pre-chorus kalian di sini. Cuma kalau GM itu dipisah satu-satu per instrumen. Kalau gue takutnya gue mau geser-geser, jadi gue lebih prefer jadinya per section gitu. Jadi ini pre-chorus, chorus, tapi terserah kalian mau ini ya per instrumen atau per section bebas. Misalnya bassnya mainin C juga ya. Kalau kalian pattern, ini masih di dalam pattern yang sama ya, salah. Misalnya di pattern gue naruh di pattern 2 ya. Nah, ketika gue pencet pattern ini, dia cuma ngebunyiin pattern yang lagi kalian, nah ini tandanya yang lagi kalian bunyiin. Nah, kayak gitu. Kalau song semuanya yang ada di kanvas kalian. Kayak gitu. Nah, suara ini nantinya kan nggak bakal bunyi tanpa mixer. Ya kan kalian kalau offline juga kan, maksudnya kalau perform kan paham lah ya ada mixer segala macam. Nah, ini kesain ke mixer otomatis. Nah, ini mixer. Jadi ini canvas, ini pattern buat ngeliat yang ini tadi. Misalnya keyboard atau apa kalian naruhnya. Terus ini channel rack. Channel rack itu ngeliat di kalian, di pattern kalian ada apa aja isinya. VST apa, virtual instrumen apa, atau instrumen apa aja gitu. Nah, ini mixer. Nah, di mixer ini belum gua send ya. Misalnya gue mau kirim data audio si keys ini ke channel 1. Nah, dia bakal bunyi di sini.
si bassnya misalnya gue taruh di 2. Nah, jadi begitu. Kalau kalian nggak send ke sini, ke mixernya, tetap bunyi-bunyi aja, cuman bunyinya jadi satu di master. Nah, itu mixingnya bakal susah nantinya. Nah, kayak gitu aja mungkin perkenalan basicnya, dan juga sebenarnya sebelum ke sebelum gua akhirin sesi yang ini tuh keluarnya ke speaker kalian. Cara lihatnya di sini. Nah, ini output teman-teman. Ini input yang atas nih ada tulisannya. Ada nggak kebaca ya. Tulisan EQ sih sebenarnya, tapi ini buat input, yang atas tuh input, yang ini tuh outputnya. Misalnya kalian kalau pakai sound card itu nanti di sini ada innya banyak sesuai input dan output sound card kalian. Nah ini juga. Nah ini berhubung gue cuma pakai speaker biasa, gue langsung keluarin aja ke sound driver. Nah buat cek driver itu kalian pilih ke option audio setting. Nah di sini kalian bisa pilih driver kalian ada apa aja. Misalnya ini gue lagi pakai headphone, tapi gue keluarin ke primary sound driver aja, soalnya sama aja. Atau kalau kalian lagi pakai uh, yang di Ditmau itu yang XR, keluarin pakai ini. Nah ini tuh fungsinya buat ngeload apa ya, uh, membuat si device-nya tuh teraktivasi di digital audio workstation kalian gitu. Kalau nggak diaktifin, kalian nggak bakal pakai fungsinya itu, nggak bakal masuk datanya audio ataupun input ataupun outputnya nggak bakal keluar gitu sesuai sama mixer ataupun sound card itu. Jadi gitu aja. Habis itu mungkin perkenalan sedikit lagi tentang apa aja yang ada di sini sih: file, edit, add, patterns, view, bla bla bla. File ini basically cuman kayak save gitu-gitu aja, save as, export, import, ngerti lah ya. Kalau misalnya audio bagusnya WAV file kalau buat publikasi ya. Cuma kalau misalnya demo-demo MP3 aja nggak apa-apa. Soalnya WAV file itu berat, sama lebih itu juga datanya lebih bagus gitu loh. Terus kalau add ini nanti kalian menu-menu apa ya, ngeliatin kalian punya instrumen apa aja. Di sini misalnya gue punya Golden Piano, Monster Drum, dan segala macamnya. Di si orkestra ini lagi gue sering pakai. Terus juga ya itulah ada banyak. Nanti kalian download aja. Nanti kalau buat tutorial downloadnya apa masangnya, nanti gue bikinin video terpisah aja biar lebih enak. View ini ngeliatin di sini kalian ada menu apa aja, ini playlist gitu deh. Piano roll tuh tadi yang pattern tadi ya. Channel rack yang tadi, mixer yang tadi juga udah ya. Ini option ini yang tadi ya. Ini kalau misalnya kalian mau pasang MIDI nanti muncul di sini, terus tinggal kalian enable aja. Audio itu yang tadi. Buat soal driver, sama mungkin gue jelasin sedikit soal buffer length ini ya. Buffer length ini kalau kalian lagi kerja, bagusnya dia isi ininya makin tinggi, cuman dia nanti delaynya makin rendah. Cuma kalau kalian record, bagusnya dikecilin aja di sekitar 120-an lah. Di Nah ya. Nah kan kalian bisa lihat jumlah delaynya berkurang, buffernya jadi makin kecil. Cuma kalau gue lagi mixing, gue seringnya gue gedein, soalnya nanti kinerja komputer lebih ringan. Kalau ini lebih berat gitu loh. Paham lah ya. Habis itu nanti ini basic aja, nggak usah diapa-apain, nggak usah terlalu dalam dulu. Ini juga nggak perlu. Nah ini nanti mungkin gue bikinin video terpisah buat bahas yang ini. Ini nggak usah. Ini sebenarnya bisa dinamain di sini sih, file kalian itu, biar nanti pas ke ekspornya otomatis. Ini deh adalah nggak usah. Mungkin cukup sekian dulu videonya. Thank you guys.